Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Suranto sebagai pengantar. Kemudian juga tadi ada Bu Wakil Menteri, Bu Veronika yang menjelaskan tentang masalah kita saat ini. Mungkin sedikit disampaikan slide-nya. Saya rasa hampir kita semua ya, itu seharusnya menyadari bahwa sudah ada masalah yang cukup serius yang kita alami, yaitu terkait masalah lingkungan, masalah jadi perubahan iklim itu efeknya, perubahan iklim itu ya cuacanya semakin panas, kemarauannya semakin panjang, musim hujannya tidak terkontrol. Kalau di sini mungkin nggak ada banjir, ya? Ada ya. Tapi orang Jakarta yang di sana itu selalu punya masalah banjir. Mungkin yang di tempat pertanian itu kemarauannya panjang, untuk bercocok tanam jadi sulit karena airnya tidak ada. Nah, itu efek dari masalah lingkungan kita, ada perubahan iklimnya berubah. Mungkin kita bisa bilang ya iklim kan memang selalu berubah, betul. Tetapi tingkat pemanasannya semakin hari, semakin tahun itu semakin panas. Karena semakin panas, mungkin ada hewan-hewan atau makhluk hidup yang tidak bisa lagi survive. Dia mati. Kalau dia mati, sebagai spesies dia bisa hilang. Kalau dia hilang, berarti rantai makanan ada yang hilang. Kalau rantai makanan ada yang hilang, siklus kehidupan bisa rusak. Jadi itu problem yang sebenarnya sudah kita hadapi pada saat ini. Jadi banyak hewan-hewan atau makhluk hidup keanekaragaman hayati, baik yang hewani maupun yang flora itu mulai hilang. Jadi keanekaragaman hayati kita sudah mulai hilang. Jadi ini masalah yang kita hadapi pada hari ini, dan sumber-sumber masalahnya cukup banyak. Kalau yang kita tahu, mulai dari limbah pabrik, kemudian emisi BBM. Saya sih berharap di sini mungkin tidak terlalu banyak kendaraan bermotor ya, meskipun juga banyak motor. Saya nggak tahu, nggak lihat mobil sih, saya nggak ada mobil. Susah ngangkutnya. Kalau motor masih bisa diangkut mungkin ya dari kapal, tapi kalau mobil kayaknya ribet banget. Mungkin kalau naik mobil di Jakarta ya. Itu besar ya, itu besar. Kemudian mobil itu kenapa kita akan berkontribusi dalam masalah lingkungan? Karena dia menggunakan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu menciptakan emisi karbon yang membuat istilahnya lubang kaca. Jadi kita bisa akan semakin panas. Kemudian apalagi pertambangan saja. Dari sini saya rasa tidak ada pertambangan, tapi di daerah Kalimantan, daerah Sumatera, pertambangan sangat banyak. Dan itu masalah. Meskipun dia punya kontribusi, itu memang dilema kita. Dia punya kontribusi terhadap devisa negara, pemasukan, pajak, penghasilan, ekonomi barangkali. Tapi juga dia punya dampak terhadap lingkungan. Meskipun ada masalah yang lain juga, misalnya konflik masalah di masyarakat dan pertanahan. Peternakan itu juga masalah buat kita. Peternakan itu masalahnya apa sih? Peternakan itu kira-kira kotorannya. Kotorannya itu menciptakan gas metana, itu juga masalah buat lingkungan. Jadi kita mungkin tidak bisa menghilangkan semuanya. Buat teman-teman yang bisa mengurangi konsumsi
hewan yang hasil dari peternakan ini bisa lebih baik, cukup bisa total gitu ya. Mungkin agak sulit, tapi paling tidak kita bisa berbuat. Kemudian ada alih istirahat, hutan dari perkebunan. Saya kalau Sumatera, Kalimantan, jadi ada tidak ada ya. Itu menjadi perkebunan sawit. Sawit itu menjadi masalah karena hutannya hilang alih fungsi perkebunan. Nah, ini sumber-sumber masalahnya. Saya mungkin di luar wisata, saya lagi masalah yang kita sumber masalah yang menjadi problem dari lingkungan kita. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini barangkali apa yang harus kita lakukan, nanti saya akan kaitkan dengan pemahaman kita di dalam apa ya. Tentu di sini mayoritas ibu-ibu dan ada yang sekolah siswi. Kita itu kan sering masak ya. Masak itu kan ada sampah dapur dan sayur-sayuran. Akan sangat baik kalau sampah-sampah yang kita produksi dari dapur kita itu kita pilah. Jadi kan ada sampah yang memang nggak bisa kita daur ulang gitu ya. Pilah itu nanti mungkin ada proses sendiri. Tapi kalau seperti batakan, bayam, atau bawang, dan cabai, misalnya seperti itu, dan itu kalau kita timbang beratnya lumayan itu. Beratnya karena dia kan basah. Jadi kalau itu bisa kita kurangi, tidak perlu kita buat ke tempat sampah, itu kontribusi kita lumayan untuk mengurangi beban sampah keluar TPA. Saya nggak tahu kalau di Pulau Tiga ada TPA kan ya? Tempat rumah itu ada. Lumayan membunuh juga enggak ya? Oh dari sini dia kembali. Wah, berkontribusi juga ya. Oke, saya pikir di sini bisa selesai di sini. Ya, tapi mungkin itu menjadi PR ya. Menurut saya itu tantangan. Bagaimana saya nggak tahu di sini jumlah penduduknya bisa berapa? 1 kilo. Ada 100.000. Ada. Ini itu kecamatan ya? Kecamatan. Ada 10.000. Oh, 6.000 lumayan. 4 RW. 6.000 itu ya kita bisa hidup satu rumah. Di situ ada 4 kepala, kontribusi sampahnya berapa kilogram gitu ya, dikali berapa rumah. Dan menurut saya itu kalau kita tidak kelola, khususnya sampah-sampah yang basah, mungkin akan lumayan cukup berat. Jadi menurut saya itu proses paling sederhana yang bisa kita lakukan. Emang kadang-kadang apa istilahnya isi males ya, mungkin karena biasa ada satu box sampah isinya semua ada plastik, ada yang bening, ada yang organik. Tapi ya itu cara yang mungkin menurut saya agak kurang baik. Akan lebih baik kalau misalnya itu sejak di rumah itu tetap dilakukan. Jadi nanti yang keluar itu hanya yang tidak bisa didaur ulang. Jadi ya itu dia nanti TPA ya. Nah, jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan. Mungkin ini saya ingin berikan pemahaman sedikit terkait kalau tadi oleh Pak Suratno sudah disampaikan bahwa ini juga terkait dengan atau pemahaman kita dalam beragama itu juga turut berkontribusi ya, terhadap bagaimana kita mengurangi dampak perubahan iklim. Dalam hal itu barangkali ya simpel-simpel saja mengurangi sampah gitu ya.
Ya jujur saja kita juga harus mengakui kita sebagai manusia kita punya kontribusi positif terhadap kehidupan kita di bumi ini. Banyak kemajuan, banyak peradaban yang kita lahirkan. Tapi kita juga menyadari bahwa kalau tadi Pak Suratnya bilang kerusakan di bumi, di darat dan di lautan itu akibat tangan kita, tangan manusia. Jadi barangkali kita ingin memperbaiki itulah, memperbaiki agar anak-anak kita itu nggak terlalu rusak. Total kita tidak melakukan kerusakan, ya secara realistis mungkin kita sulit, tapi paling tidak kita bisa mengurangi. Artinya dari sisi itu kita memang telah berkontribusi terhadap perubahan iklim, terhadap kerusakan yang selama ini banyak dilakukan oleh anak-anak kita, ya baik secara pribadi maupun secara institusi lewat negara, lewat perusahaan yang mungkin berakibat buruk terhadap lingkungan kita, terhadap kita. Dan kalau kita mau melakukan perbaikan terhadap semua yang buruk tadi, dalam arti itu agama akan memberikan apresiasi positif juga. Artinya kita jangan anggap itu sebagai sesuatu yang tidak terkait dengan ibadah. Itu juga bagian dari ibadah. Jadi kalau ibu-ibu milah sampah dapurnya di sendiri gitu ya, nanti dibuat kompos atau buat limbing, dalam perspektif agama sebenarnya itu bagian dari ibadah, karena dia memberikan kontribusi yang positif terhadap kehidupan. Kalau di dalam Islam kita punya pemahaman atau keyakinan kita itu sebagai manusia harus memberikan rahmat, harus memberikan kebaikan kepada lingkungan kita, kepada semesta. Ada dalam sekali, tapi paling tidak kepada lingkungan kita. Kita tidak buang sampah sembarangan, itu artinya kita memberikan rahmat. Kita membersihkan sampah yang ada di laut. Tadi saya sambil lihat di lautan yang tidak terlalu luas dan pendek, tapi ya sampah plastik saya lihat lumayan banyak di laut. Bukan dari mana Pak, itu bukan dari warga kalau itu. Bukan dari warga, Kiriman, iya dari kiriman. bukan dari warga, mungkin orang naik turun. Enggak Pak, kiriman dari kiriman Jakarta. dari Iya. Jakarta. Kalau misalnya Jakarta hujan, air sungai Terbawa. di Jakarta itu kan meluap dan Oke. larinya itu ke laut Pak. Oh, terbawa. Jadi tidak enak tertuduh ya. Iya, tapi itu nggak mau duduk di kotor gitu, bro. Iya, iya, iya. Tapi itu bukan dari orang bawahnya. Tapi itu memang merefleksikan bahwa kita itu tidak bisa hidup cluster by cluster gitu. Maksudnya ini apa yang dilakukan oleh orang di sana mungkin di daratan pikirnya mungkin hanya sama saja yang akan terdampak. Tapi ya ini karena satu kesatuan plastiknya terbawa angin atau terbawa arus sampailah ke Pulau Tidung gitu ya. Akhirnya yang jadi tugas kita jadi terasa punya kemajuan ya bisa sama orang lain. Ya kan itu hal yang sebenarnya perlunya kenapa kita melakukan hal semacam ini secara kolektif. Menurut saya tidak bisa dilakukan secara parsial. Hanya orang Pulau Tidung saja, menurut saya itu tidak bisa. Jadi kalau dalam di dalam agama kenapa kalau orang melakukan satu perbuatan yang buruk itu kenapa yang dihukum satu kampung, kenapa yang dihukum satu kota? Padahal kan dari semua orang satu kota itu melakukan tindakan buruk. Nah ternyata filosofinya apa yang dilakukan oleh sebagian orang ternyata dampaknya itu sesuai. Jadi memang ini
PR buat kita semua, buat orang yang ada di darat, orang yang ada di laut, memang tidak bisa lagi sembarangan. Orang yang ada di darat, misalnya di Jakarta, itu juga terdampak oleh perilaku yang mungkin dilakukan oleh orang yang di puncak, yang mungkin dilakukan semakin banyak, sudah semuanya semakin nakal, akhirnya dia terdampak orang yang ada di darat. Jadi ini penting untuk kita sadari bahwa ini tugas kolektif, tugas kita semua. Dan menurut saya barangkali hal yang penting yang kecil-kecil ya yang kita bisa lakukan, tentu saja tidak langsung bisa berubah dunia, tapi paling tidak dalam skala yang kita lakukan secara kecil dan kolektif itu bisa punya kontribusi positif terhadap